Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah Kentang. Rumah itu mendapatkan namanya karena dahulu kala pemiliknya adalah seorang petani kentang terkenal. Namun, rumah tersebut telah lama ditinggalkan dan kini dikenal sebagai tempat angker yang menyimpan berbagai misteri. Rina, seorang mahasiswi jurusan arkeologi, tertarik untuk mengungkap misteri rumah itu sebagai bagian dari tugas akhir kuliahnya. Bersama 3 temannya, Andi, Budi, dan Sinta, Rina memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut dan mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita seram yang beredar. Ketika mereka tiba di rumah kentang, suasana mencekam langsung menyelimuti mereka. Bangunan tua itu tampak runtuh dan ditumbuhi tanaman liar. Namun, yang paling mencolok adalah bau kentang busuk yang tercium di seluruh area sekitar rumah. Di pintu depan yang berderit, mereka ragu sejenak sebelum melangkah masuk. Bagian dalam rumah tidak kalah menyeramkan. Ruang tamu penuh dengan debu dan jaring laba-laba. Di sudut ruangan, terdapat sebuah piano tua yang rusak. Ketika Sinta tanpa sengaja menyentuh salah satu tutsnya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari lantai atas, seperti suara langkah kaki yang berat. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, mereka memutuskan untuk naik ke lantai 2. Di sana, mereka menemukan sebuah kamar yang pintunya terkunci rapat. Budi, yang membawa peralatan mendobrak, berhasil membuka pintu tersebut. Di dalam kamar, mereka menemukan sebuah buku harian yang tertinggal di atas meja. Rina mengambil buku itu dan mulai membacanya. Ternyata, buku tersebut milik pemilik rumah terakhir, seorang pria bernama Pak Sudirman. Dalam catatan terakhirnya, Pak Sudirman menulis tentang kematian tragis keluarganya. Istri dan anaknya meninggal akibat wabah penyakit, dan sejak itu, rumah tersebut selalu dihantui oleh arwah penasaran mereka. Pak Sudirman sendiri menghilang tanpa jejak setelah kematian keluarganya. Mereka melanjutkan eksplorasi ke ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik pintu rahasia di dapur. Di dalam ruang bawah tanah, mereka menemukan lebih banyak tanda-tanda aktivitas supernatural. Ada lukisan-lukisan lama dengan mata yang seolah-olah mengikuti mereka, dan deretan boneka kayu yang diletakkan dengan cara yang aneh. Di salah satu sudut, terdapat sumur tua yang ditutup dengan kayu lapuk. Saat mereka memeriksa lebih lanjut, tiba-tiba sumur itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan kedalaman gelap yang menyeramkan. Dari dalam sumur, terdengar suara erangan lemah yang semakin lama semakin keras. Rina memberanikan diri untuk mendekat dan melihat ke dalam sumur. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut, bayangan wajah seorang anak kecil dengan mata penuh kesedihan menatapnya dari dasar sumur. Andi yang mencoba menarik Rina kembali, merasa sesuatu menyentuh kakinya. Ia melihat ke bawah dan mendapati tangan kecil mencengkeram kakinya. Mereka semua berlari keluar dari ruang bawah tanah dengan jantung berdegup kencang. Ketika mereka kembali ke lantai dasar, mereka dikejutkan oleh penampakan seorang wanita berwajah pucat dengan mata kosong yang berdiri di sudut ruangan. Wanita itu mulai menangis dan perlahan-lahan menghilang, meninggalkan mereka dalam ketakutan. Mereka segera memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun, saat mereka mencapai pintu depan, mereka mendengar suara anak kecil yang memanggil-manggil ibunya. Suara itu semakin mendekat, membuat mereka panik dan berlari keluar dari rumah. Setelah kejadian itu, Rina dan teman-temannya bersumpah untuk tidak pernah kembali ke rumah kentang. Mereka percaya bahwa rumah itu memang dihuni oleh arwah-arwah penasaran yang tidak bisa tenang. Misteri rumah kentang tetap menjadi cerita seram yang diwariskan dari generasi ke generasi di desa tersebut. Meskipun mereka telah keluar dari rumah, bayangan pengalaman menyeramkan itu tetap membekas dalam pikiran mereka. Rina tidak bisa melupakan wajah anak kecil di dalam sumur dan wanita berwajah pucat itu. Setiap kali dia mencoba tidur, suara erangan dari dalam sumur dan tangisan wanita itu menghantuinya. Rina mencoba mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Pak Sudirman dari penduduk desa. Ia mengetahui bahwa keluarga tersebut memang terkenal baik hati, tetapi setelah kematian istri dan anaknya, Pak Sudirman berubah menjadi penyendiri dan tidak pernah terlihat lagi. Beberapa penduduk mengatakan bahwa ia menjadi gila dan mengurung dirinya di rumah, sementara yang lain percaya bahwa arwah keluarganya yang tidak tenang membawanya pergi. Rina dan teman-temannya mencoba melupakan pengalaman itu, tetapi mereka selalu merasakan bahwa mereka diawasi. Bau kentang busuk sesekali tercium di kamar Rina, membuatnya tidak bisa melupakan rumah kentang dan rahasia gelap yang tersimpan di dalamnya.